kami dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai konflik tenurial. Jadi, jangan lupa saksikan video kami ya. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian konflik tenurial. Konflik tenurial adalah pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah dan hutan. Konflik ini muncul karena setiap pihak memiliki klaim atau hak yang dianggap sah atas lahan atau sumber daya tertentu, tetapi klaim tersebut tumpang tindih, tidak diakui oleh pihak lain atau tidak mendapat pengakuan hukum yang jelas. Kata tenurial berasal dari bahasa Inggris, yaitu tenure, yang berarti hak atas tanah atau cara seseorang memiliki dan menguasai tanah. Jadi, konflik tenurial bisa diartikan sebagai sengketa mengenai siapa yang berhak memegang, menggunakan, atau mengelola suatu tanah. Dengan kata lain, konflik tenurial adalah benturan klaim kepemilikan dan hak kelola atas lahan. Dengan kata lain, membicarakan persoalan tenurial sumber daya hutan tidak lain membicarakan soal status hukum dari suatu penguasaan atas tanah dan segala tanam tumbuh yang ada di atasnya. Pon Benda Beckman mengatakan bahwa hak tenurial terhadap sumber daya alam merujuk pada hubungan sosial dan lembaga yang mengatur akses dan tata guna lahan dan sumber daya. Oleh karena itu, tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama, dan dengan syarat apa, serta siapa yang berhak mengalihkan hak kepada pihak lain dan bagaimana caranya. Dalam hakikat hak tenurial secara de jure dan de facto, hak menurut undang-undang atau de jure berkenan dengan seperangkat aturan yang dibuat dan dilindungi oleh negara, misalnya bukti kepemilikan yang terdaftar, kontrak konsensi, peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Hak de facto merupakan pola interaksi yang ditetapkan di luar lingkup hukum formal. Ini menunjukkan hak ulayat, seperangkat aturan dan peraturan masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang dan diterima, ditafsirkan ulang dan ditegakkan oleh masyarakat, dan yang mungkin diakui atau tidak oleh negara. Sengketa tak lepas dari suatu konflik. Di mana ada sengketa, pasti di situ ada konflik. Seringkali konflik dipersamakan dengan sengketa. Sengketa merupakan puncak dari konflik. Menurut Rusman Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak atau orang atau badan yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya, dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Menurut pandangan Nader dan Todd, yang menggambarkan bahwa sengketa muncul dalam masyarakat mengalami suatu proses dan tahapan-tahapan tertentu, yaitu tahap pertama ditandai dengan munculnya keluhan-keluhan dari pihak satu ke pihak lainnya yang cenderung mengarah pada konfrontasi yang bersifat modadik. Tahap kedua, manakala pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif yang menunjukkan bahwa perselisihan antar pihak yang berlangsung secara diadik. Tahap terakhir, manakala konflik tersebut dibawa ke arena publik, kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tertentu dengan melibatkan pihak ketiga dan meningkat menjadi sengketa, dan sifat konfrontasinya Baik, adapun penyebab konflik tenurial di Indonesia adalah karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada faktor historis. Dari segi historis, sistem hukum tanah kolonial Belanda menciptakan pemisahan antara tanah dengan hak barat atau domain verklaring dan tanah adat. Negara mengklaim tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai tanah negara. Semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dianggap milik negara, mengabaikan sistem kepemilikan komunal masyarakat adat. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor kedua, yaitu dari segi regulasi dan kebijakan.
Konflik horizontal antar peraturan, maksudnya di sini Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, contohnya mengakui hak ulayat, yaitu terdapat di pasal 3. Tetapi dalam praktek diabaikan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, memberikan kewenangan luas Menteri Kehutanan untuk menetapkan kawasan hutan, sering overlapping dengan tanah masyarakat. Kemudian juga Undang-Undang Perkebunan, Pertambangan, dan Penataan Ruang masing-masing memiliki logika sektoral sendiri. Contoh konkret, satu lahan bisa berstatus kawasan hutan, Kemenhut, tanah adat, HGU perusahaan, dan izin tambang minerba secara bersamaan. Kemudian faktor yang ketiga itu ada faktor sosial ekonomi. Masyarakat tidak paham hak hukumnya, biaya litigasi mahal, proses panjang. Aparat dan preman perusahaan menekan masyarakat, perusahaan memecah belah masyarakat dengan strategi divide et impera. Kemudian yang keempat itu ada dari segi faktor administrasi dan kelembagaan. Lemahnya sistem administrasi pertanahan sebagai contohnya adalah tata kelola BPN atau ATR yang database-nya seringkali tidak terintegrasi dengan BPN Kemenhut, Kementerian SDM, sehingga banyak mafia tanah dan sertifikat ganda. Oke, faktor yang kelima yaitu faktor politik dan kebijakan. Reforma agraria sering jadi janji politik tapi tidak dieksekusi serius. Kepentingan oligarki dan elit ekonomi lebih dominan. Kemudian juga kebijakan pro rakyat sering terhambat oleh resistansi birokrasi. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor budaya dan pemahaman hukum. Ketidakpahaman masyarakat tentang hak hukum diakibatkan oleh karena literasi hukum rendah, terutama di pedesaan. Mereka tidak tahu cara mengakses keadilan, kemudian mudah diperdaya dengan kompensasi murah atau janji-janji kosong. Penyebab konflik tenurial adalah multidimensional dan saling terkait. Akar historis menciptakan struktur ketimpangan, regulasi bermasalah melegalkan ketidakadilan, faktor ekonomi mendorong eksploitasi, lemahnya administrasi memperparah ketidakpastian, politik oligarkis melanggengkan sistem. Konflik tenurial bukan sekedar persoalan teknis administratif, tetapi cerminan dari ketidakadilan struktural dalam sistem agraria Indonesia. Penyelesaiannya memerlukan transformasi fundamental dalam politik agraria, bukan sekedar perbaikan teknis. Saya Fira Iswarik, pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan mengenai solusi konflik tenurial yang kami tawarkan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, harmonisasi regulasi dan kebijakan lintas sektor. Menurut penelitian berjudul Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo, banyak kebijakan dan regulasi yang telah diterbitkan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tenurial, namun sebagian besar tidak diikuti langkah implementasi yang nyata dan konsisten, sehingga hasilnya cenderung stagnan. Salah satu akar permasalahan konflik tenurial adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga, antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, serta pemerintah daerah. Karena itu, harmonisasi regulasi dan kebijakan lintas sektor menjadi langkah awal yang sangat penting. Harmonisasi ini berarti menyatukan regulasi, kebijakan, dan peta tata ruang antar sektor agar tidak terjadi tumpang tindih klaim lahan baik untuk kepentingan hutan, pertanian, pertambangan, maupun permukiman. Sebagai payung hukum utama, pemerintah telah menerbitkan yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84-Men-LHK-Setgen-2015 tentang penanganan konflik tenurial di kawasan hutan yang mengatur mekanisme identifikasi, verifikasi, dan penyelesaian konflik tenurial secara partisipatif. Kemudian yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang membentuk tim inventarisasi dan verifikasi untuk menyelaraskan data lahan masyarakat di kawasan hutan dengan data pemerintah. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memperkuat koordinasi lintas sektor dan kebijakan satu peta atau one map policy agar semua lembaga menggunakan peta yang sama untuk menentukan status dan batas lahan. Dengan harmonisasi ini, proses penyelesaian konflik tidak lagi tumpang tindih antara instansi dan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola. Kemudian yang kedua, peran aktif lembaga pertanahan dan penyelesaian sengketa.
Kantor Pertanahan, BPN, dan jajarannya memiliki kewajiban melakukan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan sesuai Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020. Dalam penelitian efektivitas penanganan konflik tenurial kawasan hutan di NTB, disebut bahwa upaya preventif seperti koordinasi, sosialisasi, patroli, dan pemasangan batas merupakan langkah nyata lembaga konservasi dalam memitigasi konflik. Pengadilan agraria atau lembaga khusus pertanahan bisa diperkuat agar sengketa tanah tidak selalu ke pengadilan umum, melainkan ke perangkat yang fokus di masalah agraria. Kemudian yang ketiga, kemitraan konservasi atau perhutanan sosial. Di kawasan konservasi, konflik sering terjadi antara kebutuhan masyarakat lokal dan kewajiban negara ekosistem. Kemitraan konservasi menjadi solusi jembatan antara kedua kepentingan. Skema perhutanan sosial adalah salah satu bentuk kolaborasi legal antara masyarakat dan negara untuk mengelola sebagian area hutan dengan pengaturan yang diatur dalam regulasi kehutanan. Buku Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH menuliskan bahwa lembaga KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan, di tingkat tapak dapat menjadi mediator konflik lokal serta pengelola yang memahami karakter wilayah. Selanjutnya yang keempat, pemetaan partisipatif dan transparansi data. Konflik sering dilatar belakangi karena batas wilayah atau klaim tanah yang tidak jelas. Pemetaan partisipatif yang melibatkan warga membantu memperjelas batas dan kepemilikan. Pedoman penyelesaian konflik tenurial memuat opsi dan prinsip penyelesaian konflik termasuk pemetaan, evaluasi, dan penggunaan data sebagai elemen transparansi. Dalam penelitian efektivitas penanganan konflik tenurial kawasan hutan, pemasangan PAL batas wilayah disebut sebagai bagian dari tindakan preventif. Kemudian yang kelima, mediasi, musyawarah, dan alternatif penyelesaian non-litigasi. Penelitian analisis penanganan konflik tenurial kawasan mengemukakan bahwa pendekatan tradisional seperti pedang sipolung atau musyawarah masih dipakai sebagai cara menyelesaikan konflik agraria di komunitas lokal. Dalam pedoman unit kerja penyelesaian konflik tenurial, tahapan penyelesaian konflik mencangkup musyawarah dengan stakeholder utama, penyusunan kesepakatan bersama, dan kemudian penyerahan ke instansi yang berwenang jika kesepakatan tidak tercapai. Penggunaan jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan sosial antar pihak. Banyak literatur konflik agraria menyebut ini sebagai strategi utama. Kemudian yang keenam, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan. Agar masyarakat lokal tidak menjadi pihak yang terus dirugikan, mereka perlu dibekali pengetahuan hukum, pemetaan, dan cara bernegosiasi. Penelitian tesis di wilayah hutan menyebut bahwa pelatihan legal dan advokasi menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berhadapan dengan konflik. Kemampuan masyarakat dalam membaca regulasi, memahami haknya, dan ikut aktif di proses pemetaan atau pertanggungjawaban sangat penting agar mereka tidak dianggap buta aturan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share biar makin banyak yang tahu.